Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang selalu cantik-cantik dan selalu ganteng-ganteng. Nah, hari ini kita lanjut belajar lagi IPS-nya ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Nah, hari ini kita lanjut materinya di subbab selanjutnya, yaitu mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan peserta didik mampu menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, jangan lupa untuk tugas-tugas minggu sebelumnya yang belum lengkap segera untuk dilengkapi ya, karena nanti kalau misal kalian ditunda-tunda nanti bakalan kalian keteteran gitu. Nah, hari ini silahkan dibuka dulu buku cetaknya mengenai sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Nah, sumber daya alam itu semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia itu ada beragam bentuknya. Ada air, tanah, udara, batuan, hutan, tambang, dan lain-lain. Mengingat banyaknya sumber daya alam, maka pembahasan kali ini dibatasi pada sumber daya alam hutan dan bahan tambang. Nah, potensi sumber daya alam hutan itu, hutan Indonesia itu memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3 dari luas wilayah Indonesia. Nah, luas hutan yang besar itu bisa kita dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kalau di Pulau Jawa itu tinggal sedikit karena di sana sangat padat penduduknya ya. Nah, luas wilayah Indonesia itu hanya sekitar 1,3% dari luas dunia. Nah, tapi keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat tinggi, meliputi 25% dari total jenis ikan di dunia, 17% maksud ibu dari total jenis burung, 16% dari total reptilia, dan 12% dari total mamalia, dan 10% dari total tumbuhan berbunga di dunia. Nah, potensi sumber daya alam hutan itu setidaknya tidak hanya digunakan sekadar kayu saja, tetapi juga di hutan itu menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya yaitu kayu keruning itu tersebar di kayu keruning, meranti, agatis itu dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian kayu jati itu banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan dan Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kemudian kayu cendana di Nusa Tenggara Timur dan kayu rasamala dan akasia itu di Jawa Barat. Hutan memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama bisa menyimpan air hujan sehingga bisa dialirkan ke sungai dan danau, dan di musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu tempat hidup bagi flora dan fauna dan mencegah terjadinya erosi. Ketika hujan kan tidak langsung jatuh ke tanah nih, tapi jatuh di pohon-pohon sehingga tidak mengikis tanah-tanah, jadi tidak erosi. Kemudian menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Dan yang terakhir sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan.
Selanjutnya, potensi sumber daya tambang ya. Nah, potensi sumber daya tambang kita itu sangat melimpah, namun sayangnya sebagian dari potensi tersebut belum dapat dikelola oleh bangsa Indonesia. Jadi ini menjadi PR kita ya. Kita harus belajar yang sungguh-sungguh agar menjadi orang yang pintar, yang cerdas, sehingga kedepannya bangsa kita sendiri bisa mengolah sumber daya alam kita sendiri tanpa campur tangan dari pihak asing atau dari luar negeri gitu ya. Nah, minyak bumi dan gas yang pertama itu penghasil minyak bumi itu ada dari Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Kemudian selanjutnya batu bara. Batu bara itu sebagai sumber di tenaga listrik dan lainnya. Itu paling banyak batu bara itu bisa dijumpai di Kalimantan, Sumatera. Di Kalimantan Timur, kemudian di Sumatera, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Kemudian bauksit. Bauksit itu sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Di industri-industri itu sangat dibutuhkan. Nah, tambang bauksit itu bisa kita temui di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kemudian pasir besi. Pasir besi itu dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Penambangannya bisa kita temui di Jawa Tengah, di Cilacap, kemudian di Lampung ada juga, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Tengah, di Jogja, Lombok, dan di beberapa tempat di Sumatera. Nah, kemudian yang terakhir yaitu emas. Semua sudah tahu ya, emas itu biasanya digunakan untuk perhiasan. Itu yang paling terkenal itu tambang emasnya ada di Freeport Timika, Papua. Kemudian di Kalimantan Barat, di Aceh, di Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Selanjutnya yaitu potensi kemaritiman Indonesia. Laut Indonesia itu mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Potensi kemaritiman itu yang pertama yaitu perikanan. Nah, perikanan di Indonesia itu antara Indonesia bagian barat dan timur itu berbeda. Karena Indonesia di bagian barat itu kedalaman lautnya rata-rata sekitar 75 meter. Itu banyak ditemukan ikan pelagis kecil-kecil. Nah, kalau di Indonesia Timur itu rata-rata kedalamannya itu mencapai 4000 meter. Jadi bisa ditemukan banyak ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Nah, kalau di sebagian penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir, yaitu dengan sistem tambak itu ya. Yang selanjutnya potensi kemaritiman yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove itu memiliki fungsi ekologis dan fungsi ekonomis juga. Nah, luas hutan mangrove di Indonesia itu sekitar 3 juta hektar. Nah, paling banyak itu pasti kalau mangrove itu di pesisir pantai ya, yaitu di pesisir sebelah barat Sumatera, pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Kalimantan, pesisir Sulawesi, di Papua, dan juga pulau-pulau kecil lainnya. Potensi kemaritiman yang selanjutnya yaitu terumbu karang. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang di Indonesia itu mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Manfaat dari terumbu karang yaitu sebagai pelindung ekosistem pantai, kemudian rumah bagi banyak jenis makhluk hidup di laut, sebagai objek wisata, dan juga sebagai sumber pendidikan.
Nah, untuk tugas hari ini, silahkan amati peta potensi sumber daya mineral batu bara dan panas bumi di Provinsi Lampung tahun 2019 ini ya. Nah, di sini kan ada legendanya nih, ada panas bumi, batu bara. Nah, ini silahkan kalian analisis, diamati nih. Nah, batu bara ini di Provinsi Lampung ada di kabupaten mana? Misalnya Ibu kasih contoh ya, batu bara ada di Kabupaten Waikanan dan Lampung Tengah. Nih, karena ini kan di legenda tadi ada titik hitam, kemudian lingkaran luarnya merah. Ini simbol dari batu bara, itu ada di Kabupaten Waikanan dan Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan mineral keramik nih, banyak nih, ada yang biru-biru di mana saja ini ya. Silahkan dikerjakan untuk latihan membaca peta dan untuk mengetahui potensi sumber daya di Provinsi Lampung. Selamat mengerjakan untuk semuanya. Selalu berdoa, jangan lelah. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu belajar di sekolahan ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, karena di sekitar kita banyak sudah yang terinfeksi COVID ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.